Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirina, amma ba'du. Pemuda muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya pemuda dimulai dari usia balik hingga ia menuju usia 40 tahun. Ketika seseorang tersebut sudah berusia 40 tahun, maka artinya dia tidak dikatakan lagi sebagai seorang pemuda dan dia tidak dikatakan lagi sebagai orang yang muda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pemuda. Dan kalau berbicara tentang pemuda, maka saya teringat dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sederhana, akan tetapi sangat berarti bagi makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu air. Allah berfirman tentang air dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dengan air segala sesuatu itu menjadi hidup. Dan artinya air adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sederhana, akan tetapi sangat bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Maka pemuda saya ibarat sebuah air untuk negeri. Ketika air di sebuah negeri tersebut airnya bersih, airnya tidak rusak, bisa dipastikan negeri tersebut adalah negeri yang baik, negeri yang sehat, dan negeri yang berkembang, ataupun negeri yang maju. Begitu pula dengan pemuda. Ketika pemuda di sebuah negeri itu baik, pemuda di sebuah negeri tersebut soleh dan tidak rusak, maka bisa dipastikan negeri tersebut adalah negeri yang baik, negeri yang maju. Namun sebaliknya, jika air di sebuah negeri itu rusak, air di sebuah negeri tersebut tercemar, kotor, maka akan berdampak negatif bagi negeri tersebut juga. Negeri tersebut menjadi negeri yang rusak, kesehatannya sangat menurun, tumbuh-tumbuhannya rusak, dan bisa dikatakan negeri tersebut bukanlah negeri yang maju. Begitu pula dengan pemuda. Ketika pemuda di sebuah negeri itu rusak, pemuda di sebuah negeri tersebut tidak baik, maka berdampak bagi negerinya. Negeri tersebut menjadi negeri yang rusak, bahkan menjadi negeri yang tidak maju. Artinya pemuda adalah tombak ujung bagi negara atau bangsanya. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru hingga akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncangkan dunia. Beliau paham bahwasanya pemuda memiliki dampak besar bagi negaranya. Maju atau berkembang sebuah negara dilihat dari para pemudanya. Pemuda muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para pemimpin kita saat ini, orang-orang besar di negeri ini, mereka dulunya adalah para pemuda. Maka jika kita menginginkan yang namanya pemimpin yang baik, orang-orang di negeri ini menjadi negeri yang baik, orang-orang yang di negeri ini menjadi orang-orang yang baik, maka didiklah negeri ini, didiklah para pemudanya. Seorang yang bijak pernah mengatakan, idza aradta an tahsuda ba'da amin fazra qamhan. Jika engkau ingin menuai hasil setelah 1 tahun, maka tanamlah gandum. Wa idza aradta an tahsuda ba'da ashri sanawatin fagrish syajaratan. Dan jika engkau ingin menuai hasil setelah 10 tahun, maka tanamlah 1 pohon. Wa idza aradta an tahsuda ba'da qarnin fa'allim syu'aban. Dan jika engkau ingin menuai hasil
setelah 1 abad lamanya, maka tanamlah para pemudanya. Artinya ketika kita menanam gandum, kita akan menuai hasil 1 kali. Ketika kita menanam pohon, kita akan menuai hasil setiap 1 tahun sekali. Akan tetapi ketika kita mengajarkan pemudanya, mengkaderisasi pemudanya, kita akan menuai hasil setiap hari. Maka jika kita menginginkan yang namanya pemimpin yang baik, ajarkan para pemudanya agama Islam. Ajarkan kepada mereka apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu muraqabatullah. Pemuda muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang pemuda. Beliau mengatakan 7 golongan yang pada hari kiamat kelak yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan yang pertama yaitu adalah syabun, pemuda. Nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemuda rabbani, pemuda yang tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karakter pemuda yaitu adalah memiliki cita-cita yang tinggi, menjadi pemuda yang visioner seperti pemimpin penaklukan Konstantinopel yaitu adalah Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yaitu adalah pada saat itu yaitu adalah pemimpin penaklukan Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentara yaitu adalah tentara pada saat penaklukan Konstantinopel, kata Rasulullah SAW. Dan sifat pemuda yaitu adalah kuat akidahnya, sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang mana mereka memiliki akidah yang kuat, mempertahankan agamanya dengan harta dan nyawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan cerita mereka di dalam surah Al-Kahfi. Dan di antara sifat pemuda yaitu adalah berbakti kepada orang tua, sebagaimana Uwais Al-Qarni yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat pemuda yaitu adalah seperti para ulama-ulama yang semangat dalam menuntut ilmu untuk membela agama ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.